Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum di topik 5 pada ruang kolaborasi yang beranggotakan saya Anissa Yudya Puspitasari, Nailil Mona, Radif Nur, dan Riyadoto Solihah. Kelompok kami akan menjelaskan pada tahap where to, yaitu to be organized. Untuk kegiatan atau lembar diskusinya, nomor 1, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Dan yang ketiga, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Peserta didik memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda satu sama lain. Hal ini melatar belakangi adanya perbedaan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Guru dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik dengan melihat karakteristik dan gaya belajar peserta didik melalui asesmen diagnostik. Guru juga bisa mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya, sehingga dalam penyampaian materi, guru dapat memberikan perlakuan sesuai dengan gaya belajar. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang paling baik, sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Umumnya, peserta didik ingin dikelompokkan dengan teman dekatnya. Hal ini memungkinkan peserta didik mengalami kesalahpahaman ketika mereka harus dikelompokkan menurut gaya belajarnya. Untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman, guru dapat memberikan pemahaman di awal pembelajaran kepada peserta didik bahwa pengelompokan dilakukan berdasarkan gaya belajar, supaya peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Sehingga pemberian perlakuan yang berbeda bukan bermaksud untuk mendiskriminasi peserta didik, namun dilakukan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Pertanyaan ketiga. 3. Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Untuk mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran agar bisa memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas adalah guru harus membuat rancangan pembelajaran UBD berdasarkan teori where to. Guru dapat mempersiapkan kondisi ruang kelas yang nyaman bagi peserta didik. Guru, sebagai pengelola kelas, merupakan orang yang memiliki peranan yang strategis dalam mengatur dan menentukan pembelajaran. Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa tindakan, seperti melakukan komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik. Berikut merupakan contoh aktivitas yang dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu mengajak peserta didik untuk berkontribusi dalam membuat kesepakatan peraturan agar peserta didik disiplin dalam pembelajaran. Yang kedua, guru melakukan ice breaking untuk mengelola kelas, sehingga guru perlu Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dilakukan berupa diskusi kelompok untuk membuka ruang kepada peserta didik sehingga bisa mengeluarkan pendapat secara kritis, sehingga nantinya akan menimbulkan umpan balik atau feedback dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.